Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang berhormat, beliau Bapak Profesor Desa Dito, beliau Bapak Ahmad Hasan, Ustaz Ahmad Hasan, yang kami hormati Koramil Jagoan yang daripada kesempatan ini, yang kami hormati Kapolsek Jagoan, yang kami hormati Perbagian Desa Dito, baik BPD, BKMB, RTRW, yang hadir pada kesempatan pagi ini. Dan tidak lupa pula pada seluruh tamu undangan dari Kota, Dinkes, dan dari perwakilan UMKM Desa Dito. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kami, alhamdulillah atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua bisa menghadiri musyawarah desa terkait dengan program pendanaan pangan tahun 2022. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan semuanya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, berkenan-kenan kami di sini mewakili komunitas Desa Dito mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama mensukseskan acara musyawarah desa. Dan sebelum acara kita mulai, berkenan-kenan saya di sini membacakan surat acara yang akan berjalan pada kesempatan pagi ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga yaitu terkait dengan materi pendanaan pangan, acara yang keempat yaitu inti musyawarah, dan acara yang terakhir yaitu dengan waktu yang makin siang, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan program malam bisa memperlancar acara pada pagi ini. Dan acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Desa Dito yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ahmad Hasan pada yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati dari Koramil ataupun yang mewakili, yang saya hormati dari BPD beserta anggotanya, yang saya hormati Perwakilan Desa, BPD, KMD, RT/RW, saya hormati pendamping desa Bapak Adi, saya hormati dari Budes, dari ketuanya sampai bendahara sekretaris yang hadir, yang saya hormati dari Pemdes, yang saya hormati dari kelompok ternak ataupun kelompok tani yang hadir, dan semua yang hadir dalam aula desa ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kami alhamdulillahirobbilalamin sehingga kita dapat berkumpul di oleh desa ini dalam acara musyawarah terkait program pendanaan pangan tahun 2022. Semoga tidak ada suatu halangan apapun. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya mewakili Komunitas Desa. Pertama, aturakan matur kepada semua hadirin yang hadir, yang sudah menghadiri undangan dari kami. Yang selanjutnya terkait pendanaan pangan tahun 2022 yang 20% dari dana desa sekitar 180 juta sekian. Dari kemarin kita sudah melakukan dengan kelompok ternak ataupun kelompok tani dan kelembagaan desa terutama BPD dan mitra desa terutama Budes yang kemarin kita sudah musyawarahkan. Monggo hari ini kita musyawarah bersama dan kita tetapkan bersama dengan kelembagaan bersama dan diketahui bersama dengan Mustika ataupun
yang hadir di sini terkait ketahanan pangan untuk tahun 2022. Semoga nanti sekiranya sudah ditetapkan mungkin dari Pemdes, Bumdes dan BPD, sekiranya kalau sudah ditetapkan nanti mungkin kelanjutannya monggo dari kelompok ternak ataupun tani ataupun dari kelompok mungkin yang sifat pinjam atau penalangan dana ataupun nanti dari Bumdes, monggo dimusyawarahkan bersama setelah acara selesai ataupun besok-besoknya BPD. Mungkin dari yang kita cuma sepintas lah dari kemarin yang kita sudah kopdarkan dan sudah kita duduk bersama dengan lembaga desa terutama BPD terkait ketahanan pangan istilahnya untuk tahun 2022. Monggo kita serap bersama terkait untuk kemajuan desa ataupun kemakmuran warga desa Jito yang terkait ketahanan pangan hewani dan nabati. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Ada kata yang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah sambutan dari Kepala Desa Jito dan Bapak Muhammad Hasanuddin kepada terima kasih. Bila yang kita itu penyampaian terkait dengan ketahanan pangan dan akan disampaikan oleh beliau Bapak Rosi Rahman, Bapaknya akan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul la ilaha illa wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat beliau Bapak Kepala Desa beserta jajaran perangkatnya, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang kami hormati pula kepada semua RT Desa Jito, Ketua RT beserta anggotanya, yang kami hormati Ketua kelompok masing-masing kelompok, baik kelompok tani, kelompok peternakan yang kami hormati, yang kami hormati pula kepada tim penggerak PKK Desa Jito, yang kami hormati Direktur Bumdes beserta jajaran tim rekan kerjanya. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ucapan tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua akan selalu mendapat syafaatnya di dunia Allah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu berkabung yang saya hormati, perkenankanlah saya di sini untuk memaparkan terkait dengan program ketahanan pangan tahun anggaran 2022. Dan sebelumnya mohon maaf sekali karena kami Pemdes kemarin sebenarnya mengundang kurang lebih sekitar 60 undangan, tapi ternyata ini mungkin sudah ada 50% yang hadir karena mungkin banyak agenda, banyak kegiatan. Yang pertama, untuk tahun 2022 ini ada program baru yang harus dilaksanakan karena ini perintah dari atasan, dari perintah pusat, yaitu terkait dengan program ketahanan pangan di masa setelah pandemi. Artinya program ini dibuat oleh pemerintah untuk mengangkat perekonomian masyarakat seluruh Indonesia. Karena ini programnya bukan hanya program di Kabupaten Kebumen, tapi program ini program menyeluruh. Karena peraturan pemerintah yang harus diwajibkan, kami masing-masing desa dikasih uang, digelontorkan uang dana desa dengan berbagai macam
pagunya karena bervariatif. Untuk desa Aditirto kurang lebih mendapatkan dana desa 900 sekian. Itu yang tanggung wajib dari pemerintah, salah satunya 40% untuk BLTDD, 20% untuk ketahanan pangan, 8% untuk PPKM. PPKM itu jadinya kalau masih ada corona. Yang mau dibahas pada kesempatan pagi ini yaitu program ketahanan pangan yang 20%. Programnya sudah ada, uangnya sudah ada, namun kegiatannya yang belum diputuskan. Karena kegiatannya juga sudah kita dikasih rambu-rambu dari pemerintah kabupaten. Nanti saya bacakan di sini. Ketahanan pangan di sini dibagi dua. Satu untuk ketahanan pangan nabati. Nanti ketahanan nabati meliputi apa saja. Ketahanan pangan hewani nanti meliputi apa saja. Mari kita senang bersama, dengarkan bersama nanti mana kita yang mau dijalankan program yang mana. Tentunya kalau nanti dijalankan semua program yang ada di sini, karena 20%-nya dari 900 sekian, di sini kurang lebih 180 juta sekian. Tentunya karena nanti banyak program sekali, nanti kita pilih saja yang sekiranya di desa kita program ini berpotensi. Dalam arti potensi di desa ini apa? Itu nanti yang dijalankan. Tentunya kalau nanti di sini di program ini ada yang tidak sesuai dengan karakteristik atau potensi yang desa itu, ya sudah, ya jangan diambil. Kita ambil yang potensi di desa kita. Satu, untuk ketahanan pangan nabati. Satu, penguatan ketahanan pangan berupa kegiatan padat karya tuni, pertanian dan perkebunan. Itu masih dibagi tiga. Itu A, pemanfaatan lahan milik desa untuk tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan tanaman pangan. Tanaman pangan perkebunan berarti ya sayuran dan umbi-umbian atau yang lainnya. Terus gerakan menanam masyarakat desa dengan pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman hortikultura, hampir sama dengan yang atas. Penanaman tumpang sari, tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan. Yang kedua, ketahanan pangan dapat berupa kegiatan perdagangan logistik, antara lain pemeliharaan bangunan pasar. Mungkin di sini kita masuk karena tidak ada pasar. Yang B, badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama sebagai agregator untuk membeli komoditas desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas. Ini misalkan di sini ada panenan yang sekiranya pasarannya mudah, nanti dibeli oleh perusahaan di desa dijual keluar. Tapi di sini kayaknya juga belum ada. Yang C, badan usaha milik desa atau badan usaha milik bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi. Nah, ini bisa untuk dana talangan. Dalam artian di sini dana talangan itu nanti dikelola oleh BUMDes. Misalkan ada di sini produk-produk kecil yang kekurangan modal, baik produk makanan ringan atau produk minuman ringan atau yang lain, atau mungkin pertanian mungkin juga masuk.
Tapi ini di sini nanti ada pertanyaan ada sendiri. Tambahan penyertaan modal badan usaha milik desa atau milik desa bersama. Ini bisa untuk tambahan modal BUMDes. Lalu nomor 3 yaitu kegiatan ketahanan pangan dapat berupa industri, pengolahan dan pergudangan untuk pangan, antara lain perawatan gudang milik badan usaha milik desa. Di sini kayaknya belum punya gudangnya. Perawatan alat penggilingan padi badan usaha milik desa, dia juga tidak masuk karena tidak punya penggilingan padi. Penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana desa, gudang juga tidak punya. Yang 4, yang ketahanan nabati, peningkatan kapasitas dan kualitas produksi pangan nabati dapat berupa A. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, pembangunan lumbung pangan desa. Bisa untuk pertanian, bisa untuk perkebunan, dan bisa untuk membuat lumbung desa. Terus B. Penyediaan bahan pangan yang dikelola oleh pemerintah desa, dalam arti lumbung desa, atau CPPD, cadangan pangan pemerintah desa. Cadangan pangan pada di sunang lumbung pada cukup. Terus C. Peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi pangan, diversifikasi pangan lokal di desa. Terus pengadaan sarana prasarana pertanian. Sarana prasarana pertanian berarti dia bisa untuk mungkin membeli traktor, sarana sih termasuk ya, berarti mungkin masuk. Pengadaan bibit tanaman yang bersertifikasi seperti tanaman hortikultura, buah dan sayur, tanaman pangan seperti padi, jagung dan umbi-umbian, perkebunan seperti kelapa dan kopi, dan atau jenis tanaman lainnya yang sesuai dengan kondisi geografis di desa. Pengembangan pertanian modern dengan mengintegrasikan dengan peternakan. Pengelolaan pasca panen. Pengelolaan pasca panen mungkin yang dimaksud di sini setelah panenannya susah untuk menjual. Nah, ini bisa diolah atau mungkin dari apa ini? Ya mungkin seperti itulah. Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Penguatan ketahanan pangan mungkin ya seperti padi itu yang ketahanan pangan dari nabati. Mungkin yang kedua yaitu ketahanan pangan hewani. Yang hewani, satu dengan ketahanan hewani dapat berupa peningkatan kapasitas produksi hewani. Mungkin bisa untuk membeli hewan untuk pembibitan karena itu produksi bisa. Terus diversifikasi hewan di desa, penguatan cadangan dan sistem logistik hewani. Penguatan cadangan pangan mungkin di sini yang dimaksud untuk pembuatan makan hewan yang difermentasi. Pengembangan peternakan modern. Pengembangan peternakan modern mungkin di sini kalau ada peternakan ayam atau apa mungkin bisa
yang secara modern yang seperti zaman sekarang, mungkin pakai drawer atau ayam. Terus pengembangan budidaya perikanan modern. Perikanan modern berarti yang seperti abutong, terus anak apa nih, bijinya sirkulator ya, aerator, mungkin seperti itu yang dimaksudkan di dalam di sini. Terus untuk pengadaan sarana prasarana pengolahan perikanan, ini yang dimaksud. Mungkin kalau di sini ada perikanan yang sangat melimpah, itu mungkin diolah ikannya, mungkin umpamanya mau diiwak untuk disindawai gesek. Terus selanjutnya itu yang hewani, pengembangan usaha peternakan atau perikanan. Pengembangan usaha mungkin yang sudah ada di sini ada peternakan atau perikanan bisa dikembangkan lagi, dan arti bisa jadi dikasih modal. Terus selanjutnya itu penguatan ketahanan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Penguatan ketahanan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa. Ya misalkan di sini mau hewan minggu wedus atau sapi, maksudnya hewan-hewan yang wajar diternak di desa kita, itu dengan kewenangan desa. Dalam arti di sini kewenangan desa, umpamanya namanya musuhnya ternak yang apa ya, babi misalkan, mungkin kan tidak kewenangan desa. Di sini kan tidak boleh, itu tidak boleh disukai ternak babi atau ya mungkin semacam itu. Mungkin kalau di desa sana mungkin boleh ada ternak itu di sana, tapi yang dimaksud di sini ya seperti itu. Selanjutnya ketahanan hewani dapat berupa kegiatan perikanan antara lain pemasangan atau perawatan keramba. Ini yang perikanan ya. Keramba di sini juga tidak ada. Bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik desa. Ini seperti tadi yang sudah saya bicarakan di depan. Untuk membersihkan tempat pelelangan ikan atau TPI. Mungkin di sini tidak ada TPI karena di sini bukan daerah pesisir, bukan daerah laut. Ketahanan pangan hewani dapat berupa kegiatan peternakan antara lain membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik desa atau badan usaha milik bersama, ini tidak punya. Pembentukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik bersama. Kerjasama badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik. Ini untuk pupuk organik terkait misalkan di sini nanti banyak sekali peternak kambing, itu kotorannya kan bisa diolah menjadi pupuk organik yang nantinya bisa menjadikan apa ya, nilai plus. Dalam arti nilai plus itu ada nilai ekonominya seperti itu. Itu terkait dengan program tahun 2022. Nah, ketahanan pangan tadi ada banyak sekali kegiatannya. Nanti tapi kita pilih salah satu, dua atau tiga kegiatan karena di sini kalau flu yang ada di sini mau dilaksanakan semua, nanti kan kita karena uangnya tidak cukup banyak, akhirnya nanti tidak bisa berkembang. Yang diharapkan dari pemerintah desa, uang 180 sekian monggo diolah oleh masyarakat yang melakukan itu masyarakat nanti, dan ada hasilnya akan kembali ke masyarakat lagi. Itu seperti itu.
Di sini uang 100 sekian itu diharapkan uang itu tidak habis di situ. Dalam arti ada berkelanjutan. Misalkan ini contoh, misalkan untuk pembelian ataupun pembukaan atau produksi hewani, misalkan untuk beli kambing, nanti melalui kelompok silakan nanti mengajukan, misalkan aku kelompokku butuh 10 anggota seperti. Ya, di situ nanti ada plus-plusannya, ada hitungannya. Istilahnya bagi hasil. Jadi uang itu tidak habis. Bagi hasil nanti berapa yang masuk untuk PKD. Tapi itu semua melalui BUMDes. BUMDes itu selaku mitra kerja dari desa. Jadi tidak langsung dengan pemerintah desa. Jadi nanti desa mempercayakan kepada BUMDes, silahkan uang itu diolah kelompok-kelompok itu melalui BUMDes. Nanti kalau langsung ke desa, saya sendiri yang terlibat, yang terlalu berat untuk pekerjaannya. Di situ kontrol di ruang dewek, analisa dewek, itu akan tambah pekerjaan dari BUMDes, karena BUMDes juga banyak laporan yang harus diselesaikan pada tahun ini. Kita bekerja sama dengan BUMDes, nanti BUMDes tinggal terima laporan dari BUMDes. Kalau nanti langsung ke BUMDes masing-masing kelompok A, B sampai Z misalkan, kita agak kerepotan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin juga kemarin sudah sedikit kita mencari aspirasi dari panjenengan semua. Mungkin sudah ada pengerucutan. Nanti kita tinggal kemarin yang dibahas kemarin, ini apa yang sudah hampir mengerucut, nanti akan disampaikan oleh BPD. Dan setelah nanti kalau sudah disepakati oleh panjenengan semua, nanti BPD sudah mengetok palu untuk kegiatan ini yang akan dilaksanakan. Dan saya harapkan nanti setelah ada keputusan pada hari ini, itu nanti antara BUMDes dan kelompok segera untuk bekerja. Ini karena ini waktunya juga sudah mepet, maraton tidak seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang kurang paham, mungkin boleh ditanyakan. Monggo. Apa nanti saja Pak BPD? Nanti saja ya. Ya, dari saya akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah terkait dengan pemaparan tantangan yang telah disampaikan oleh Bapak Fauzi Ahmad. Kepadanya mengucapkan terima kasih. Kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu inti musyawarah yang pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh beliau Bapak Mas Duki. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang senantiasa saya hormati dan saya banggakan beliau Kepala Desa Bapak Muhammad Fasiluddin beserta jajaran pemerintahannya. Yang saya hormati dari Puspika, khususnya dari Koramil Kecamatan Jaguar, Sewu dan Bapak Asmopak. Yang senantiasa saya hormati Bapak Sugiarto dan Bapak Pak Suminto, Pak Kartono, juga yang saya senantiasa hormati. Yang saya hormati teman-teman kelembagaan desa, teman-teman BPD, teman-teman KFD, teman-teman BUMDes yang tidak saya sebut satu persatunya. Yang saya hormati pelaku-pelaku kelembagaan desa, kelembagaan kemasyarakatan, baik RT, RW, juga yang tidak saya sebut satu persatu dan senantiasa saya hormati
Yang saya hormati teman-teman dari kegiatan kelompok, baik dari kelompok pertanian, kelompok tani ternak, kelompok minat, ataupun dari kelompok-kelompok yang lain, mungkin dari Pokja, tiganya juga begitu. Yang senantiasa saya hormati, yang saya hormati teman-teman KPD. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini bisa hadir semua ya. Belum. Berarti hadir Pak. Ya alhamdulillah sudah 90%. Yang senantiasa saya banggakan dan saya hormati, hadirin hadirat rahimahullah. Dan kata yang pantas kami aturkan sebagai mukadimah selain bacaan hamdalah, yaitu salah satu bacaan yang melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bila tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat pagi siang hari ini kita sekalian masih diberi taufik hidayah dan inayah Allah, sehingga kita dapat berkumpul di aula balai desa dalam rangka penyepakatan kegiatan ketahanan pangan tahun 2022. Mudah-mudahan teman ini membawa keberkahan, kemanfaatan di wajib dan dalam Allah. Rahmat dan salamnya Allah senantiasa kita curahkan yang diberikan Nabi Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan kita sekalian tergolong umat yang mendapat syafaat besok di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, hari Jumat, kita bisa melaksanakan kegiatan musyawarah desa terkait dengan penetapan kegiatan ketahanan pangan tahun 2022 meneruskan dari Kepres nomor 104 tahun 2001 tentang 20% dari desa dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan. Dan kami juga dari BPD berusaha berupaya mungkin untuk merencanakan kegiatan ini jauh dari supaya dari masyarakat, dari pemerintahan siap dalam menghadapi terkait ketahanan pangan. Dan kami juga sudah berupaya menghadirkan dari Puspika, asli pemerintahan ataupun dari pendamping desa. Namun pada saat hari ini tidak bisa hadir, mungkin ada satu hal kami tidak mengetahui yang secara pastinya karena tidak ada konfirmasi kepada pihak pemerintahan ataupun kelembagaan. Untuk itu seyogyanya pagi hari ini kami laksanakan tentunya dengan harapan mudah-mudahan regulasi nanti terkait dengan ketahanan pangan bisa merambah kepada masyarakat agribisnis yang sumber dananya adalah 20% dari dana desa. Walaupun toh itu kemarin kita melaksanakan perubahan anggaran di bulan Februari, RKPDS sudah jadi mau tidak mau Kepres turun, makanya perubahan anggaran. Ini informasi dari masyarakat, mungkin dari pelaku-pelaku desa. Jadi bikin harus mengaspal, kan dengan makhluk juga pasti kan SD di batasan taraf pelabuhan. Itu memang harus dilaksanakan perubahan karena setelah RKPD APB itu kita buat, kita ajukan ternyata data peraturan baru terkait dengan ketahanan pangan. Untuk itu mau tidak mau dengan 20% dana desa yang tadi Pak Oji sudah sebutkan yaitu 900 sekian dana yang begitu besar, maka untuk yang fisik saat ini mau tidak mau kita potong sampai 180 sekian, masih ada sisa sekitar 50 juta sekian. Namun kita belum selesai, belum kita musyawarahkan untuk apa uang itu yang 50 juta. Insya Allah karena mengenai ini yang akan kita dari Kota Desa akan dicairkan pada bulan ketiga, makanya dari Kota Desa atau Kota belum melaksanakan terkait musyawarah pembahasan sisa dari dana yang kemarin dipotong. Untuk itu marilah kita sekalian pada pagi hari ini bermusyawarah terkait dengan tantangan itu sudah paham tadi apa yang saya sampaikan oleh beliau Bapak Sekdes.
Beliau Bapak Kades sudah menyampaikan tentang harapan dari BPD. Karena seperti apapun kita kerjasama, kita bermitra dari pemerintah desa itu atas nama dari PK, kemudian dari BUMDes sebagai badan ekonomi desa, tentunya sebagai pengelola, yang ketiga adalah dari masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Harapan kami nanti tidak ada sama sekali yang merasa dirugikan dalam segi apapun. Untuk itu regulasinya tentunya PK mempunyai tugas adalah membuat RAP, membuat BPC kalau itu diperlukan, kemudian SPC dari teman-teman BUMDes selaku pengelola adalah harus membuat mekanisme kerja seperti apa dari masyarakat atau kelompok-kelompok yang nanti ditetapkan. Nah tentunya memang tugas dari BUMDes adalah bersama dengan PK dan mungkin dibantu oleh nanti kelembagaan yang terkait dari LKM-nya atau BPD merumuskan tentang mekanisme aturan yang harus dilaksanakan. Seperti apapun, nanti tentunya kerjasamanya adalah kerjasama yang bermasyarakat dan yang bermartabat di desa. Untuk itu, kami tidak perlu mengulas terkait apa yang tadi disampaikan Pak Fauzi. Kami memang sudah kemarin melaksanakan musyawarah terkait perencanaan tanah pangan yang waktu itu alhamdulillah sudah 4 item. Ini bukan kita perlu menetapkan itu, Pak. Ini kemarin punya perencanaan 4 item yang sudah muncul. Yang pertama yaitu terkait dengan pertanian. Hidroponik atau itu baca ya saya. Hidroponik ya. Satu bulan. Kemudian itu dari nabatinya. Kemudian muncul lagi dari tani ternaknya. Yang kesepakatan waktu itu, ini yang waktu perencanaan Mas BUMDes itu adalah pemeliharaan terkait hewan kaki. Bisa dikatakan hewan kaki pada kecil. Kalau dia itu boleh menyebut jalan boleh, tapi dia potensi dan keadaan masyarakat dan itu belum dimungkinkan. Kemudian muncul lagi dari teman-teman Minang. Walaupun pada saat ini kayak lihat dari teman-teman Minang belum ada yang hadir, baik dari Kali Balong ataupun Jombolnya. Sudah sampai Pak Haji? Ya, sudah sampai. Kemudian ada satu yang terselip terkait dengan dari Kali Balong. Mohon maaf, kemarin memang agak sedikit banyak kegiatan bagi desa untuk masyarakat terkait keseimbangan. Makanya kurang fokus, Pak Kades ya, Pak Fauzi belum diundang. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu muncul dari penambahan modal ataupun dana talangan untuk produksi kecil. Baik dari nanti dari peternakan bisa masuk, dari perikanan bisa masuk, dari kemudian dari minanya juga bisa masuk. Artinya dan kelompok ataupun masyarakat yang mempunyai usaha yang tidak berkelompok. Dalam arti contoh di Aceh itu ada pengusaha tahu, kemudian tidak ada kelompoknya karena komunitas di Aceh itu cuma 1 orang, itu bisa mengajukan. Namun seperti apapun mekanisme nanti diatur oleh dengan aturan-aturan yang nanti akan ditetapkan setelah penetapan ini. Artinya keempat item ini pada saat hari ini, yang pertama yaitu dari pertanian, baik dari gatokannya, bangun projo 1 sampai 4 ataupun dari tani ternak ataupun dari minat dan dari penambahan modal ataupun dana talangan untuk produksi kecil yang notabene bisa masuk di peternakannya, di perikanannya ataupun di pertaniannya. Contoh kecil di pertanian. Andai kata itu tidak mengandalkan tentang saprasnya. Kemudian dari kelompok Pokja 3 contoh ini mengajukan hidroponik atau penanaman sayur-sayuran yang kemudian
Di situ ada tanah seputar 25 ubin. Menurut jaminan atas, mau tidak mau kan harus majul. Nah, upah majul itu nanti tidak masuk ke anggaran RAB-nya, namun dari kelompok-kelompok itu bisa mengajukan talangan dana ataupun penambahan modal usaha. Nah, sistemnya nanti cara sistem pembeliannya nanti dibahas di belakang, adanya bukan pada saat hari ini. Insya Allah dari teman-teman Budas mulai membuat, sudah mulai membuat dan dibantu dari teman-teman PK-nya dan dari kelembagaan. Apakah dari 4 item ini bisa diterapkan atau masih ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Dari pemerintah, baik dari BPT sudah berupaya mungkin mengundang. Namun memang satu kemarin kami tadi baik koordinasi dengan Pak Uci dari Bapak Fajin selaku Mina di desa di Lombok Timur ataupun di Kalibalong tidak mengundang Pak Samsudin. Nah, kami berupaya untuk menelpon tadi, namun panggilan tidak bisa masuk. Ya. Monggo. Memang pada saat hari ini dari pemerintah tidak bisa hadir, baik dari Mina dan Lestari. Silakan Pak Izan. Don Sewu, kalau untuk ketua kelompok Mina Lestari itu siapa ya Pak Mendes? Mina Lestari Pak Fazil. Ketuanya Pak Fazil. Ya, untuk Mina Lestari. Kalau Mina Planet Lestari yang alokasi di RW 1 itu adalah Bapak Najibullah RT 03. Teman-teman Pemdes kemarin sudah ya, Pak Najibullah sudah. Tapi sampai saat ini hadir, silakan dan terus seperti apa menyikapinya kita serahkan kepada teman-teman. Karena sifatnya ini musyawarah, kami tidak akan mengambil keputusan sebelum ada pemasukan dari dinas semuanya. Bagaimana? Apa bisa diikutsertakan dalam kegiatan ketahanan pangan dari Bina atau tidak? Bisa untuk menanggulangi nanti istilahnya siap atau enggak, ini ada tambah usaha dari kami yang tentunya untuk penambahan modal pupuk. Nah, kami untuk terdepan dan nanti kami juga bersama dengan Pemkot yang ada di Timur. Karena ini memang pupuk kalau nggak punya, mereka satu nanti itu sangat sulit atau ada ya penambahan. Terima kasih. Ya, bisa silakan. Yang saya tambah lagi Ya. untuk kegiatan perikanan. Kalau menurut saya kita asik saja karena kemarin sudah muncul 2 kelompok senajan itu bukan atas nama dari Bina Lestari. Ya. Itu masukan saja Pak. Ya, terima kasih. Saya tanya dulu dari Pak Samsudin terkait dengan dari Kapotan ya. Kapotan pengen usaha pengadaan terkait dengan pupuk untuk di desa Geto. Itu bisa nanti pakai sistem penambahan modal. Nanti mekanismenya nanti tentunya belum bisa dilakukan sekarang. Itu bisa, namun dengan modal seperti apa berjalannya nanti kita di lain kesempatan membahasnya Pak Samsudin. Ya, mekanismenya gini. Mekanismenya adalah sekarang kita merujuk kepada kegiatan ketahanan pangan tahun 2020 kebaikan. Kemudian mekanisme kerjanya ataupun pelaksanaannya tentunya nanti dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Budas dan disepakati oleh PK dan dari kelembagaan. Tentunya sebagai pelindung kepala desa baik dari itu harus
harus sebagai mengetahui. Nah, aturan itu mau tidak mau teman-teman Bumdes besok setelah ini ditetapkan, contoh 4 yang ditetapkan, teman-teman Bumdes itu membagi per kelompok. Dalam arti apa? Keinginan kelompok seperti apa? Analisa usahanya nanti seperti apa? Dan kemudian terkait dengan tempat, contoh dengan Bajing Kudus itu kandangnya swadaya. Kandangnya itu swadaya. Ya. Itu swadaya. Kalau swadaya kira-kira kita tetapkan saja kira-kira mau apa tidak dari kelompok tani ternaknya? Siap. Berarti ini suatu keputusan bahwasanya siap bagi tani ternak kambing yang ingin memelihara kambing itu adalah berkandang swadaya, standar kesehatannya tetap dijaga. Siap ya? Ya, terima kasih. Ya, sekarang mau Tadi sudah ditetapkan ya. Ya. Mau usul Pak BPD. Ya, gimana? Tadi kan ada pertanian. Pertanian itu kan meliputi gambaran kami lah ya, meliputi palawija dan Nyuwun Sewu itu nanti ada gambaran sebagian teman-teman itu ada penanaman yang bersifat menyeluruh di satu desa ini. Ya. Terus poin 2 itu pengolahan pembuatan pupuk organik karena di situ ada nilai jualnya. Jadi pertanian, peternakan, simpan pinjam, talangan, sama pengolahan pupuk organik. Ya nanti mekanismenya tetap penambahan modal, tapi bukan untuk ulak urea, tapi gimana caranya pupuk-pupuk yang ada itu dikelola biar ada nilai jualnya. Ya. Terima kasih. Ya. J. Ya, berarti intinya dari teman-teman tadi itu nanti mengelola kandang dengan potensi yang ada di masyarakat. Istilahnya yang bisa dibuat untuk pupuk organik, bukan pakai pupuk kimia gitu ya. Karena seperti apapun potensi itu nanti bekerjasama otomatis dengan kelompok-kelompok tani ternak. Itu Pak Budin. Kita berupaya pakai pupuk organik bukan pupuk kimia. Dipadukan. Nah, ya. Ini. Ya oke, terima kasih. Tadi itu kan pakai penataran bisa dipadukan saja. Intinya insya Allah itu terserah dalam kegiatan itu. Dan terkait dengan penanaman bersama. Penanaman bersama kira-kira dari pandangan Pak Sardi itu seperti apa? Jadi pandangan kami gini Pak BPD. Ya, silakan. Anak kereta lewat, mau maju. Terkait dengan penanaman bersama Pak Sardi. Ya. Maju aja nggak apa-apa. Maju dari bersama. Ya, silakan. Mau pakai kayaknya suara dulu guys, jangan dibanding salonnya. Gambaran kami penanaman bersama itu, jadi nanti penanaman bersama pandangan kami itu ada 2 jenis tanaman, 1 sukun, 2 itu alpukat. Kalau konteksnya ketahanan pangan, berarti kan gimana caranya mbok dunia ini mau kelaparan, sukun kan iso digodhog, iso digoreng, iso dipipik. Walaupun tantangan kita itu ketika terlalu banyak sukun-sukun di satu desa, walaupun satu sisi itu bisa jadi ikon desa kita. Terus kedua itu tanaman alpukat. Nah, alpukat itu walaupun tidak bisa langsung dimakan mentah, tapi itu nilai ekonominya juga ada teknisnya. Jadi habis nanti musdes ini selesai,
dari pihak Pemdes dengan lembaga yang ada itu mensosialisasikan ke seluruh warga desa Aditito. Ya, siapa yang berminat, siapa yang punya tanah untuk ditanam pohon alpukat, itu. Jadi kesiapan dari warga. Setelah dari sosialisasi itu harapannya nggak sampai 1 minggu, nanti kan muncul nama-nama dari warga yang berminat. Si warga itu suruh bikin undangan, kayak gitu. Nah, terus sekalian harapan kami Pak BPD, biar ini program ini terpantau sampai berbuah, sampai ila yaumil qiyamah, berarti dari pihak yang berwenang dalam hal ini BPD, Pemdes, sama lembaga yang dipandang perlu menangani program ini sama pihak Bumdes itu nanti ada bikin semacam tim kepengurusannya, karena ini program jangka panjang. Ya, karena ini program jangka panjang. Nah, gambaran kami ketika alpukat itu sudah berbuah, itu nanti panennya itu paron, bisa juga yang separuh nanti yang mengelola Bumdes, yang separuh semuanya itu nanti yang maneni sama yang jual dari Bumdes juga bisa. Terus cuman dari nilai penjualan tersebut, ada kata saya punya 1 pohon kok berbuah 10 kilo, berarti yang 5 kilo setelah jadi uang nanti 5 kilo untuk wadah, 5 kilo untuk sebagai pengembangan usaha kegiatan pertanian yang ada di Desa Aditito sebelum masuk ke PKD. Salah satunya PKD, tapi juga untuk pengembangan. Bisa dipahami ya Pak BPD? Monggo dan tapi saya lebih cenderung pohon alpukatnya kayak gitu. Atau suwun. Ya, terima kasih kepada beliau Bapak Tadi. Bahwasanya terkait kegiatan penanaman bersama yaitu terkait dengan pohon suwun atau alpukat memang itu jangka panjang. Setidaknya bisa berbuah sampai 3 tahun. Tentunya harapan kami kalau ini dilakukan adalah sebagai wacana jangka panjang dan nanti mekanisme seperti apapun itu tadi yang sebagai kecil catatan pasar ini bahwasanya masyarakat yang menghendaki adalah satu harus membuat undangan atau tempat penanaman setidaknya sudah diverifikasi pupuk kandang yang sudah diberikan. Kedua kalinya tentunya itu milik kita bersama. Dalam arti dengan dimonjaluk yang kemudian rawat naik kepengen WA atau rawatannya di AP kalau itu memang itu sebuah keputusan. Lah itu siapa yang terima? Otomatis masyarakat yang menghendaki. Lah terkait dengan nanti presentasi berhasil, ya monggo seperti apa nanti mekanismenya. Intinya kita bahas di jadi legislatif ya mekanisme terkait dengan hasilnya. Intinya kalau saya memang itu ada potensi keberlanjutan. Bukan jangka dalam 1 tahun, tapi bisa sampai 2 tahun, 3 tahun. Tentunya dengan bibit yang modal setek. Bisa nanti kalau sukun apa yang tadi dikatakan Mas Adi sebagai ekor. Ada tuh sukunnya sangat akeh, acara wasit kelaparan. Namun itu memang kita harus betul-betul itu sebagai diri kita bersama, bukanlah tanggung mati yang ono yang ono yang menanggung jangan. Hal kami betul-betul dipupuk dan dibina semaksimal mungkin. Itu bisa diterapkan dari pertanyaan. Maksudnya apa tadi? Maksudnya apa tadi? Bisa ya? Apa mau alpukatnya, apa mau sukunya? Salah satu, jangan 2. Alpukatnya. Ya, alpukatnya. Berarti dari pertanyaan muncul alpukat. Yang kedua adalah hidroponik. Yang ketiga adalah terkait dengan pengadaan pupuk yang nanti bisa dengan dari sisi penambahan
tanah-tanaman. Ralat Pak DBD Ya. bukan hidroponik kali, wong desa masuk hidroponik lah. Hidroponik. Hortikultura. Hortikultura. Siap, masuk, ya. Hortikultura. Ya. Lah hortikultura kemarin yang masuk itu dari kelompok udah berapa ya? Pokjane Pak Hayan kemarin ya. Pak Hayan mana? Usul pertanian toh, pertanian? Iya, Pak Hayan. Projo berapa Pak Hayan? 1. Coba enggak. Pak Haya seperti apa Pak gambarannya? Secara singkat saja. Apanya? Hortikultura, hortikulturanya, yang lagi yang usulkan. Ya Pak Bocik itu sudah bantu, silakan. Yang dibutuhkan bersama sih. Terkait dengan hortikultura, kemarin memang untuk tanaman sayur-sayuran, berarti nanti kan untuk mengajukan tanaman sayur-sayuran mungkin seperti terong atau lombok dan lain sebagainya. Jadi nanti tugasnya kan mencari lahan. Itu seperti itu. Yang tadi dibahas tentang alpukat berarti itu masuknya gerakan menanam masyarakat desa dengan pemanfaatan lahan kosong. Ya. Ya, itu seperti itu ya, Ya. kemarin. Itu nanti tetap ditulis berarti. Ya. Itu berarti ya setengah-setengah hibah karena masih bibit sih. Bukan Pak Sekdes, bukan hibah, kita Itu pantau bukan bareng. ekonomi, itu kan jangka panjang. Jangka panjang. Artinya kalau kita dibahas umur panjang sampai 3 tahun atau 2 tahun, itu mekanisme itu masih berjalan dengan aturan yang telah disepakati bersama. Ada MOU warga dengan kelompok. Dari kelompok atau masyarakat yang mendaki otomatis kan satu Siap. manut aturan yang sedang kita nanti dilakukan atau mekanisme yang akan kita buat. Ya. Artinya bukan itu berlaku tujuan bukan. Hmm. Ya, dan pertanyaan Pak Musi tadi saya terkait dengan hortikulturanya, saya tangannya belum begitu jelas apa gimana? Yang penting kalau Kalau bisa. saya punya gambaran itu kan sawahnya sebelahnya belakang Ibu Sri itu kan cuma gambaran ya. Itu ada tanahnya Pak Tuhari itu sekitar 45 ubin itu kan tidak ditanami. Itu nanti kalau boleh kita dimanfaatkan untuk hortikultura. Saya lihat di sana juga panasnya mencukupi, terus untuk air dekat. Mungkin ya ada tempat-tempat mungkin yang lain. Ya, terima kasih. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang punya usulan ke Jombang kemana? Ini gini, terkait hortikultura tadi dari Pokja 2 sampai 1 dari. Dari 2 ya. Bang 3. Ini dari 3 nanti bersama dengan mungkin dari teman-teman Projo 2 ya. Pak Air berapa? 1 dari Projo 1. Nanti terkait hortikultura seperti apa dan mekanismenya seperti apa. Terkait lahan kita memang kan tidak ada lahan penyewaan itu Pak Uji ya. Tidak ada. Tidak ada penyewaannya. Bagi hasil namun apa yang pernah kita bicarakan dengan teman-teman dari Bumdes dan juga PK kemudian itu terkait dengan bisa nanti dipinjam di penyataan di awal talangan. Iya. Itu intinya Umpamanya kami istilahnya pisang itu bisa nanti pakai dana talangan. Bisa bisa mengembalikan setelah panen. panen. Tapi panen itu bisa yang udah Ya, tahunan itu tiap tahun Ah, iya. ada. Ya. ya terima kasih intinya Ya. itu bisa mekanisme itu nanti kita bahas di belakang dan terakhir. Ya. Dari pertanyaan ini sudah muncul yang pertama itu hortikultura, yang kedua yang terkait dengan penanaman bersama, yang terkait dengan pohon alpukat, Ya. lahan kosong. Kemudian dan ada lagi dari pertanyaan cukup Cukup. ya ya untuk pertanyaan. Kemudian dari hewan, dari tadi tertanya yaitu tadi muncul terkait dengan pemeliharaan hewan kecil ataupun kambing.
Nah terkaitnya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk menyambung terkait pertemanan, saya perwakilan dari Kelompok Ternak menanyakan di situ kan tertera hewan ternak jenis kambing. Ya. Sedangkan dari salah satu anggota saya itu ada yang maksudnya tidak menginginkan hewan kambing tapi jenisnya unggas, Pak. Unggas contoh? Ya Contoh apa? jenis endong atau ayam lah. Di situ mau satu anggaran apa mau dianggarkan lain, monggo. Ya, terima kasih, tak jawab dulu ya. Memang ini belum keputusan yang kemarin untuk perencanaan pra terkait dengan tanah pangan. Memang kita kemarin menyepakatkan antara pemerintahan, baik kepala desa, PK, kemudian dari BPD dan dari teman-teman BUMDes selaku pengelola itu adalah kemarin kambing. Nah, ini kan kelompoknya dengan tani ternak itu Pak Saiful. Kelompoknya jenengan terkait dengan tani ternaknya adalah yang bernotabene adalah kambing. Nah kemudian kalau ada yang bermasuk unggas atau bebek dan sebagainya ada kelompok-kelompok lagi. Bukannya itu termasuk kelompok ternak? Kalau di SK-nya jenengan itu masuknya ke kelompok kambing, kelompok hewan kecil. Kalau dalam bahasa dinasnya adalah hewan kecil yang terkait bukan sapi tapi kambing. Makanya kalau usulan itu masuk dari kelompok yang jenengan itu malah nanti nggak pas. Nah kemarin dari teman-teman sudah dari perencanaan itu memang sudah menyepakati bahwa kelompok dia itu boleh membuat kelompok yang berdasarkan adalah SK Kades. Nah sampai saat ini mungkin ada kelompok-kelompok lain atau tidak saya belum paham, belum masuk ke kami. Cuman kalau nanti diunggasnya, analisanya pun kami belum tahu seperti apa atau analisa usahanya. Terkait dengan itu mungkin bisa nanti ini Pak Mul, itu jangan masuk kelompok itu, tapi pribadi masuknya ke ke penambahan modal saja. Nanti biar teman-teman dari BUMDes yang menganalisa terkait dengan peternakan contoh eto, nanti biar dianalisa oleh teman-teman BUMDes di penambahan modal saja. Karena gini, dana dari 180 itu nanti kira-kira kekuatan dari kelompok kita berapa? Contoh di angka kita nggak usah paksakan, kekuatannya hanya kemudian bisa berkisar di angka 50. Jangan dikasih 70, jangan, karena di situ nanti terlalu berat dari kelompok. Kedua, terkait yang dari minanya berapa? Contoh 10 juta, berarti kan 35. Kemudian dari kelompok pertanian ada kata 20 juta, berarti 85. Dan sisanya dari anggaran itu, ini contohnya ada itu adalah masuk untuk penambahan modal usaha kecil. Intinya pemerataan yang terkait dengan itu mekanismenya nanti kita memang sudah digodok bersama dengan BPK, BUMDes dan BPD. Untuk itu harapan kami tidak ada masyarakat sama sekali yang dimarginalkan atau diasingkan di sana. Betul. Ini harus pemerataan. Cuma dari kami kesepakatan tadi yang terkait dengan kandang swadaya, sepakat ya? Sepakat ya? Sepakat ya? Kemudian ketika itu terkait terus cukup ya? Sebentar cukup ya? Monggo tugas-tugas dari kelompok nanti mendatar dari anggota atau masyarakat yang mendaki. Tentunya setelah ada nanti dari teman-teman BUMDes yang selaku penyelenggara untuk berkomunikasi dengan kelompok itu. Nah kemudian dari terminal tadi kemarin gambaran ya, yang untuk usaha dari Mina adalah pembesaran ikan lele dan nila. Nah kemudian terkait dengan kolam adalah swadaya. Kemudian di sini kita kelompok dari Mina Lestari atau Mina Lestari hadir. Jadi itu tadi dari sepakatan bisa dilanjutkan. Itu kolamnya swadaya. Terkait dengan apa? Pur dan sebagainya. Sarpasnya.
Nah, jadi kan kemudian badan putih. Contoh, ditelan. Di sini umpamanya Di mana? untuk menjaga hingga apa ya? Pengamanan kolam. Ya, Pengamanan kolam otomatis itu suatu swadaya mas. maksudnya kalau sudah pengamanan nanti tidak. Iya swadaya. Artinya, mau kolamnya swadaya, mas swadaya tidak swadaya. Nanti dari masuk dalam anggaran RAB-nya adalah pertama dari bibitnya, keduanya adalah murnya, obat-obatan. Kemudian yang lain itu memang kesepakatannya swadaya. Lain kan swadaya ya. Nanti kalau tidak swadaya, tentunya kelompok tani cemburu, tanya masa ada swadaya, walau swadaya, gitu. Kemudian dari yang ketiga, tadi pertama sudah, berarti yang penambah modal adalah sisa dari uang yang tidak dialokasikan untuk masuk RAB terkait dengan peternakan, pertanian ataupun minat. Kami belum bisa dari PK belum bisa terkait berapa jumlah nominal sebelum ada nanti komunikasi ataupun analisa usaha dari masing-masing kelompok yang nanti diagendakan oleh teman-teman BUMDes itu ya. Regulasinya, mekanismenya nanti teman BUMDes tentunya bekerjasama dengan PK, pemerintahan, kemudian dari keberanian. Ada yang bertanya lagi, itu bisa tetap nggak? Empat itu bisa ditetapkan apa enggak? Dan itu bisa enggak? Bisa? Bahwasanya ketahanan pangan untuk di desa itu adalah meliputi 4 item. Paling besarnya adalah 1 pertanian, kemudian pembangunan akan merujuk kepada 1 adalah terkait dengan hortikultura, kemudian tanaman kosong, kemudian peternakan adalah peternakan kambing, kemudian dari ikan adalah minanya itu adalah pembesaran ikan lele dan nila. Kemudian sisa anggaran adalah masuk untuk penambahan modal nanti tentunya dengan mekanisme yang sudah diatur bersama. Intinya tidak ada, insya Allah kami berusaha tidak ada yang dirugikan baik dari PK-nya, dari pengelolanya, BUMDesnya, ataupun dari tentunya dari masyarakatnya. Presentasi tidak bisa dibahas ini karena kita belum melihat jenis usaha, analisa usaha sebelum kita bersama lagi dari masing-masing kelompok. Gitu ya. Nah dari teman-teman masyarakat, ada apabila yang tidak masuk kelompok peternakan, kemudian ingin wedus, itu nanti bisa menggabung ataupun lewat kelompok Jonggol itu kelompok Sumber Lestari. Kalau dari Kalibalok kelompok apa? Untuk kambing. Kalau dari masyarakat yang menghendaki ingin wedus namun belum masuk kelompok, nanti bisa bergabung di Sumber Lestari ataupun satu ya? Ya enggak gini, Ya. itu bikin kelompok sendiri nanti di SK-kan Kades. Ya Pak Sadiri, Ya. kita sudah tunggu waktu sudah 1 minggu, ternyata belum ada kelompok yang muncul waktu itu. Mungkin setelah Kita kan belum sosialisasi. Oh ya, terima kasih. Ya. Berarti intinya masih ada kesempatan. Siap, ya. Tapi tentunya harus itu kelompok yang seadanya dalam pembentukan itu hadir semua, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota yang dihadiri oleh Pak Kades. Ya. Karena nggak mungkin sekarang kalau sampai ke dinas yang terkait. Ya. Makanya aja musuh lah untuk menunjukkan sekali ya kan. Harapan kami kalau itu harapan kami, nanti kita seperti bareng-bareng. Ya. Monggo. Nah nanti memang secepatnya saya mengharapkan Pak Kades untuk regulasi ini ataupun perputaran terkait dengan penambahan seyogianya segera merapat pengertiannya dari teman-teman semuanya dari unit atau divisinya. Monggo sistem kerja juga seperti apa, tentunya harus berkoordinasi dengan kawan PK, kelembagaan kalau memang perlukan siap untuk membantu pemikiran dalam terkait dengan mekanisme kerjanya ataupun aturan-aturan yang kita akan nanti diterapkan. Sebelum itu aturan itu sampai ke masyarakat, mohon untuk dianalisa oleh teman-teman pemerintahan PK, kepala desa, sekdes ataupun dan kelembagaannya. Sehingga nanti sudah speak orang itu tidak didulukan baru disosialisasikan kepada
masyarakat. Intinya bahwasanya ketahanan desa Tirto itu regulasinya adalah kerjasama dengan mitra dengan badan usaha milik desa terkait dengan ekonomi desa terkait dengan BUMDes. Sistemnya pengajuannya seperti apa sudah nanti insya Allah tidak ada yang berikan uang itu apa cuma BUMDes dalam pertama dari PK nanti BUMDes yang akan mengajukan dari kelompok-kelompok yang akan mengajukan contoh kelompok ikan mengajukan dengan alasan sudah baik kemudian mengajukan dan dengan BUMDes mengajukan PK bukan untuk didudukan betul itu ada mekanisme yang harus dikatakan oleh teman-teman dari masyarakat. Kalau BUMDes itu insya Allah sudah paham gitu ya. Sudah aja berarti ya siapa bisa silakan. Media sosialisasi ke masyarakat itu menggunakannya biasa Pak. Ya terima kasih. Kalau dari saya medianya adalah lewat teman-teman kemudian masyarakat RT dan RW. Kalau di Kalibalong itu ada kelompok-kelompok, sama setiap RT itu ada kegiatan kemasyarakatan seperti yasinan ya. Di Jombang mungkin ada kegiatan yang lain yang sifatnya untuk berkumpulnya masyarakat bisa disosialisasikan lewat RT masing-masing. Itu Pak bisa karena seperti apapun RT adalah kelembagaan pemasaran desa yang dihasilkan oleh Pak Kepala Desa. Kata benar itu. Menekankan lagi Pak BPT, ya. Tadi usul saya yang karena ini Pemdes, BUMDes sama kelompok. Tadi kan usulan saya agar dibikin tim ya, biar jelas loh orang-orangnya siapa. Itu perlu ditetapkan di sini apa nanti di belakang. Di mekanismenya supaya siap. Ya. Satu mengingat waktu sekarang sudah jam 11 ya. Ini hari Jumat. Mohon maaf makanya harapan kami tadi aplikasi ini namanya harus makan molor. Insya Allah nanti itu tim mekanik tim yang diatur sendiri kita bekerja. Nanti ya tentunya mulai dari ini mulai teman-teman BUMDes draft terkait aturan semuanya mulai direncanakan. Nanti kita bahas di forum yang akan datang. Ya. Harapan kami tidak ada yang dirugikan dari pihak manapun, baik dari PK-nya, BUMDes-nya ataupun paling terutama dari masyarakat desa Tirto. Itu aja. Cukup ya? Pertanyaan ya. Ini kalau nanti yang dibutuhkan lebih 180 sekian juta itu bisa pakai yang 51. Ya bisa Pak. Gini Pak. Inilah satu. Insya Allah. Kalau analisa kami itu uang itu usaha untuk jadi di setor, tapi kita kan seperti apa ada pertanggungjawaban kegiatan. Pengertiannya apa dia mau kekuatan kelompok pertanian mau usaha kata sampai juta dua juta. Kan analisa usahanya itu ada. Makanya teman-teman BUMDes ekonom itu sudah dianalisa. Jadi kalau dipaksakan maksudnya sampai nanggung gedang saat ubin jalannya sediato dari kira-kira kok dibayar duit orang satu duit 30 juta padahal kemudian 10 juta atau 20 juta itu kan ini saya nanti per tahunnya PK berani apa enggak? PK-nya berani apa enggak? Nah terkait dengan dana yang 50 juta itu adalah kemarin kan kegiatan aspal 2 titik dan kemudian ada perubahan anggaran harus dipotong 180 sekian makanya ada sisa dari anggaran itu. Memang belum dijelaskan kita bisa masuk BUMDes. Sudah 20% dari anggaran pemerintah yang harus digedorkan adalah 180 sekian. Sudah ya. Itu kan termasuk yang biasa minum dan siap swadaya. Ya, terima kasih. Nah, ini adalah tugas bersama Pak BUMDes. Contoh UKI atau cuma dua kalau dosis kan mampu. Nah, harapannya kan dulu analisa namanya itu dianalisa ibu. Mau tahu benar itu maju namun kan perlu pemikiran apa yang layak. Tidak biasa minggu. Dan takutnya gini Mas, kita harapan kami dengan ada analisa ini kita itu betul-betul agak selektif. Kemudiannya Pak Oji saking sibuk, kayak nambah desa kita tidak mengingat karena kondisinya berdiri mati kan dari permasalahan. Intinya harapan kami jangan semudah kalau begitu juga menganalisa kalau nanti dianalisa itu oleh teman-teman BUMDes ada jumpa sama dialog ini
yang tidak masa mungkin. Semua itu harus dianalisa. Dianalisa orang itu memang punya potensi apa enggak. Boleh kalau dipakai kok yang tetap mati. Soalnya yang bukan kelompok iya itu masuk yang lainnya juga biasa itu tapi Jelas nak Erik lah. Jelas seperti ini. Ini kita mengelola saja uang yang 180 rupiah. Itu saja yang kita lakukan. Karena apa? Nanti misalkan ada kelebihan ya nunggu tahun Maret. Itu seperti itu. Permasalahannya gas masa tahun 12 orang anak bangunan itu terus kepotong-potong. Ya, kalau ada, kalau tidak ada, itu juga nanti regulasinya bisa berputar untuk ganti yang lain, mungkin seperti itu. Harapan uang itu tidak pindah Pak Samsul. Iya, kita bilang di situ saja. Nanti memang ada masyarakat belum sekarang tahun ini belum dapat, mungkin tahun berikutnya. Otomatis logika akal, yang ini sudah pasti orang pasti sudah pada gitu ya. Jangan terlalu dipaksakan. Jangan memaksakan masyarakat sudah bisa ngomong. Artinya kita harus betul selektif. Mungkin kalau belum ngajukan bisa nggak PKK, atau PKK. Baik Pak ya. Mungkin bahasannya dengan kurang begini dalam arti tadi kan dengan tahun depan pasarnya juga tahun depan. Kayaknya Pak Samsudin panen kan orang terus tahun. Nah, kalau panen kan dana sisian, pisang berumpok nasi turun. Nah, itu yang gampangnya. Berapa tahun? Berapa tahun baru? Melas, iya, jelas. Naik berbicara nomor berapa? Iya. Mereka dalam ini Pak Samsudin. Iya. Misalkan jenengan berhubungan tahu sifat pengadaan season ini ya, season besok amanah pakai padi umur bisa ikut besok rapat. Nah, kalau rapatnya lebih beda. Ini teman-teman banyak masyarakat ini memang kita terkait dengan ini sekali perlu mekanisme ataupun aturan-aturan ataupun kesepakatan bersama nanti dengan dan PK Bunda. Nah, mungkin contoh itu wujudnya seperti apa, dengan seperti apa itu kan perlu nanti silakan terus sekarang nggak ada waktunya. Sudah siap. Yang penting saat ini kita menetapkan kegiatan 4, misalnya adalah pertanian, kemudian petani ternak, kemudian dari minat, kemudian dari penambahan larangan untuk produksi kecil baik itu dari peternakan bisa, dari pertanian bisa, dan dari minatnya juga bisa. Ya, ada kemudian belum sampai itu, belum sampai. Itu ya. Mekanisme seperti apapun nanti kita bahas di lain waktu. Tentunya nanti yang yang sebagai pengundang ada dari teman-teman pengelola itu teman-teman bisnis. Itu ya. Berapa hal kami nanti dari kelompok-kelompok yang diundang itu diundang oleh Bunda mulai saat ini kan kita tetapkan nanti Bunda sudah ada waktu kemudian komunikasi kemudian ada waktu kapan kita analisa teman-teman dari kelompok perwakilan 5 orang atau 6 orang itu harus hadir biar tahu biar cepat terjadi. Ini sudah akhir bulan Juli padahal mungkin terminnya di akhir Agustus dan September. Nah berkali biar teman-teman dari PK juga kerja. PK harus membuat RAB-nya. Orang mungkin itu sebelum terakhir mulai air baru sebelum terakhir beda Pak. Makanya semuanya itu perlu pemikiran kerja keras semuanya. Tidak ada yang kerja keras. Itu ya? Cukup ya? Aku masih ada lagi yang tanya? Ya Pak Pastor Oke. Oke, ini saking pesan perasaan itu kurang mantap itu pertanyaan biasanya melakukan perjuangan setiap perjuangan dari itu komitmen menceritakan itu nanti Aspirasi gue Ji. Iya terima kasih. terima kasih sangat. Buka aspirasi deh DJ. Iya, Pak Turun, Pak.
mantan kadus. Alhamdulillah. Ini memang Pak Kades. Ini ada langsung saja saya sampaikan tadi apa yang disuruh Pak Sok terkait dengan kegiatan pertanian. Biasanya menjelang panen ataupun sudah panen ada kegiatan substitusi selokan atau normalisasi selokan bersama dengan Pak Petani. Kemudian dari masyarakat ada yang Pak Sok, kemudian Bapak sendiri dan pensiun. Monggo itu dari saya sampaikan diaturkan kepada pemerintahan terkait apa yang tadi diaturkan Pak Sok. Monggo Pak Kades sama Pak Kades saya jawab. Langsung saja terkait tadi apa Pak Pasol yang disampaikan kerja lah ya, kerja setelah panen apa mau panen? Oh sebelumnya panen lah, itu pertanyaan guys. Oh gitu. Nah, mungkin besok mungkin ini mau kan besok saja nih Pak Pasol. Intinya besok sebelum panen, sebelum tanam lah, istilahnya mau rendam. Besok ini kan tugasnya kadus, jadi kok istilahnya seperti cerita bareng nama Pendes kalian kadus, intinya kayak disit pelakunya lah, intinya kadus tugasnya ke masyarakat laku. Jadi ini monggo terkait mungkin kaitan kebersihan selokan terkait pertanian Pak Pasol, nanti pun saya ulang. Ini mungkin karena kemarin yang kadusnya kadus nanya mungkin naik pulun kedua di jadi nanti memang ini tugas Pemdes lah, ini nantinya terkait usulan warga, nanti dari Pemdes merapat terkait usulan Pak Pasol semua pada sedikit. Ya, terima kasih kepada Bapak Pasol yang telah mengingatkan kepada kami Pemdes untuk nuri-uri gotong royong. Intinya berarti menuri keringat. Tapi itu saya dari Pemdes nanti misalkan menggerakkan warganya untuk berikan, kita bekerjasama. Jadi kalau diperintah orang amal bekerja, ya kau jebol orang maka itu yang sering terjadi kan seperti itu. Ya, kayak tumpeng pirang-pirang kali pada orang pun iya negatif parani. Konsekuensi Pemdes siap mengadakan untuk menggerakkan siap, tapi petani juga harus konsekuensi diperintah mengembangkan berikan barang, itu seperti itu. Itu sebetulnya kalau kita kompakan ya cepat rapuh, tapi kadang-kadang pemerintah iya kalau maaf kan si istri kan itu kan masuk, nah itu apa nih puluhan tahun sih kan ini di mana jauh pada berada sih. Iya, ada perubahan dan kita bekerja sama juga dengan P3A-nya karena untuk saluran juga kemajuan berbentuk P3A pengurus pengguna air itu juga wis semangat akhirnya sampai ya terus dikembalikan kepada warga yang punya sampah baik kepada kalian. Saya ikut saja siap menggunakan nanti kalau mau musim tanam saya gunakan untuk pembersihan saluran-saluran. Ini khususnya untuk daerah Kalibelong itu seperti itu. Jobol itu ditekan oleh Pak Kadus, nanti berarti yang menggunakan perangkat jobol dan Pak Kadus. Nanti saya sampaikan juga. Ya perlu semua karena harus juga diberikan. Itu sebenarnya ini Pak Soki. Terima kasih masukannya dan saran atau kritikannya. Mudah-mudahan saran atau kritikan yang membangun. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih. Ya, silakan. Jadi kalian bersama Bapak Pasol. Ya. Dari pihak BPD itu di buku aspirasi itu ada pandak yang aspirasi yang sudah disampaikan kepada BPD yang belum tersolusikan atau terrealisasi. Kalau masih ada mohon direalisasikan. Otomatis BPD. Ya, terima kasih. Insya Allah saat ini memang belum ada. Oh belum ada. Apa mungkin saya belum buka buku lagi? Nanti saya awal saya belum buka terlalu lama belum buka buku lagi. Ya, dari banyak buku sampaikan aja. Oh nggak ada kayaknya Pak BPD tapi ada. Ya bisa tulis bisa. Saeling saya. Ya. Sing nyantol gitu. Ya. Itu penggunaan bahu jalan untuk usaha pribadi.
yang harus dibenahi. Saya elinga itu Pak BPD. Penggunaan Bahu jalan untuk usaha pribadi. Iya, oke. Itu yang saya ingat. Ya. Terima kasih. Memang ada di wilayah Kalibalong khususnya bahu jalan yang digunakan untuk usaha. Lah, sepengetahuan apapun, ya salah satunya itu kan termasuk usaha. Itu kan buat bakar gudeg, ya usaha. Kemudian ada juga yang usaha kecil, juga ada yang pakai bahu jalan. Apalagi mungkin pandangan dari ini sebagai sentralnya di desa itu pandangannya kurang matang dalam itu. Nah, kami akan sampaikan kepada Pak Kades dan Pak Sekdes, kemudian diingatkan bukan kita bukan kesuwen kemudian buku maning Pak Kades apa yang secara pribadi saja mungkin nomor anak usaha. Gini aja Pak BPD, Ya. jangan susu dan tutusi penting saya sebagai warga Ya. masyarakat buka aspirasi buka lagi. Ya. Monggo ditampung, dikelola, disalurkan, carikan solusi. Ya, terima kasih. Ini karena ada privasi masyarakat, kami tidak bisa bulan sini. Nanti kita bicarakan dengan Pak Kades dan Pak Sekdes terkait masyarakat menggunakan bocoran untuk usaha. Jadi ya. Insya Allah lain waktu kami akan bicarakan dengan Pak Kades dan Pak Sekdes. Ya, ada yang lain? Cukup. Belum ya? Waktu sudah siap. Cukup nggih, cukup. Alhamdulillah. Pak, mau cukup. Terima kasih kepada semua elemen masyarakat, kepada pelaku-pelaku desa, kepada masyarakat dan pemerintahannya yang telah melaksanakan musyawarah ketahanan pangan tahun 2022. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang tentunya dengan azas bersama, kita azas kemudian musyawarah bersama. Harapan kami dari BPD dengan adanya kegiatan tambahan ini bisa regulasinya adalah semua dimanfaatkan, bisa diperlakukan seperti mestinya. Makanya dari beberapa desa pun bisa menikmati, dari BUMDes juga bisa menikmati, dari masyarakat juga menikmati. Yang saat ini nanti belum bisa menerima yang insya Allah regulasi yang akan datang. Saja dari saya selaku BPD apabila dalam kita ini banyak kesalahan, kehilafan yang ada kita dan saya pribadi mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua BPD telah mengambil jalannya suara. Dan jalan saya yang terakhir yaitu penutup sebelum acara penutup. Kalau tidak dari saya membawa acara untuk kata yang kurang benar, mohon maaf yang seterusnya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.